Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ya, anak-anak kelas 10-2. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi di sesi yang kedua, di pertemuan yang kedua, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah, dan besok masuk 9 Zulhijjah. Jika tidak halangan, usahakan besok kita berpuasa sunnah, puasa 9 Zulhijjah ke puasa Arafah. Diusahakan ya, karena itu nilainya sangat luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk materi pertemuan hari ini, apakah masih ada masalah terkait dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Kalau ada masalah, silakan disampaikan, nanti kita bahas dulu. Tidak ada? Baik, kalau nggak ada, saya cek daftar hadirnya dulu. Ainara, masuk. Hadir, Mister. Akmal. Masuk. Akmal. Masuk. So, Albert. Wenis. Masuk. Alrito. Hadir. Alvino. Hadir. Alvina. Hadir. Anthony. Hadir. Arvin. Hadir. Borneo. Hadir. Damar Al-Fajri. Hadir. Dia Aulia. Dia. Belum. Ekria. Hadir. Elena. Hadir, Mister. Faiza Kartika. Hadir. Fatimatus Zahro. Hadir. Fauzan. Hadir. Frida. Hadir. Galo. Hadir. Fatmaresi. Hadir. Hadir ya. Iya. Lutfi. Hadir. Raffi. Hadir. Naufan Fikri. Hadir. Bintang. Saya. Justin. Hadir. Muhammad Iqbal. Hadir, Mister. Kansa. Hadir, Mister. Nabila Zahra. Hadir. Ramadandi. Ramadandi masuk. Rian. Hadir, Mister. Salsabila. Hadir. Salsabila. Alsa. Hadir. 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 Sarah. Sarah. Hadir. Hadir ya. Sirin Mustafa. Hadir. Hadir. Sydney. Hadir. Hadir. Ramadandi. Hadir, Mister. Dia Aulia. Kita cek di sini dulu. Belum ya, belum, tinggal dia Aulia aja. Baik, ada masalahkah terkait dengan tugas yang pertama kemarin? Udah di-submit semua tugasnya? Alhamdulillah kalau sudah. Berarti sekarang kita bisa masuk di materi yang kedua. Kita pertemuannya singkat. Mungkin 20 menit lah sudah selesai. Karena materi yang kedua itu sangat mudah. Saya share screen dulu sebentar. Mana? Area. Materinya ini kok. Bismillah.
Nah, kemarin kita sudah masuk di materi pertama terkait dengan bab pertama, yaitu di hakikat ilmu kimia, peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari. Terus kita juga sudah masuk di metode ilmiah. Materinya kayak kemarin. Insya Allah nggak ada masalah ya yang ini. Nah, hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya. Kita masuk di materi yang kedua, yaitu mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Walaupun saat ini kita belum tatap muka di sekolah, praktikum langsung di lab, tapi ini perlu saya sampaikan sebagai bekal kalau nanti sewaktu-waktu kita masuk dan pelajaran offline, kemudian kita kerja di lab, agar selama kerja kita aman, selamat, tidak ada kendala. Sekarang perlu saya sampaikan hal-hal yang terkait dengan laboratorium kimia. Fisika insya Allah sudah menyampaikan, biologi juga sudah menyampaikan, tapi khusus kimia itu juga harus menyampaikan karena lab kimia itu berbeda dengan lab-lab yang lain. Berhubungan dengan bahan kimia, seperti kemarin ada yang berbahaya, ada yang tidak, ada yang beracun dan tidak, yang memerlukan perlakuan atau penanganan tersendiri. Ada 4 hal yang harus dikuasai di bagian keselamatan laboratorium itu. Yang pertama, kita harus mengenal dulu alat-alat laboratorium. Nanti ada bahan kimia, sifat dan simbolnya. Terus kalau ada kecelakaan, itu nanti cara penanganannya seperti apa. Usahakan kita bisa menangani sendiri. Dan yang keempat, nanti terkait dengan tata tertib atau hal-hal yang berhubungan boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam lab kimia. Yang pertama adalah ini dulu, berhubungan dengan alat dan kegunaannya. Saya yakin anak-anak itu pernah praktek di SMP dan menggunakan alat-alat ini, gitu ya. Tabung reaksi insya Allah sudah tahu, semuanya sudah pernah menggunakan. Karena kalau kita mau mereaksikan zat, itu yang paling aman adalah menggunakan tabung reaksi. Gelas beker atau beker gelas, pipet tetes, sampai di pengaduk kita juga sudah tahu. Kemudian, selain 6 gambar ini, juga ada gambar lain terkait dengan alat. Nah ini, dari tabung reaksi sampai di mortar atau alu. Di sini ada nama alatnya, di sini ada kegunaannya. Nah, tugasnya anak-anak nanti, yang pertama adalah seperti ini. Mencari gambar alat, kemudian menuliskan kegunaannya. Untuk mengerjakan tugasnya, anak-anak nggak usah ngeprint, nggak usah tulis tangan, langsung aja file yang saya kirim di Google Classroom di tugas pertemuan kedua di-download, nanti langsung diedit di situ. Nanti ngerjakannya nggak lama, mungkin 15 menit sudah selesai. Jadi simpel sekali cara jawab. Gitu ya. Tugasnya apa? Mencari 10 alat lab kimia dan kegunaannya. Cepat sekali kalau itu. Ada tabelnya di sana ya. Nanti ikuti ya di tugasnya itu. Nah, yang kedua ini, yaitu mengenai simbol yang ditempelkan di bahan kimia. Pernah nggak anak-anak melihat simbol-simbol ini sebelumnya? Pernah. Belum pernah. Yang ini? Sering. Itu simbol yang sangat familiar. Kita sering ketemu, terutama kalau jalan. Di perjalanan pagi, siang, atau sore, ketemu truknya Pertamina yang bawa LPG atau bawa itu pasti di tangkinya ada logo ini. Artinya apa? Muatan truk itu adalah bahan yang mudah terbakar. Kemudian kalau anak-anak suka nonton film action di film-film Hollywood, biasanya ada logo ini. Ada, misalkan ada apa ya, kayak konfrontasi atau pertempuran di zona militer atau apa. Biasanya ada simbol-simbol ini yang menandakan di situ ada zat radioaktif. Kalau yang ini pernah lihat di mana?
dibungkusnya atau kalengnya obat nyamuk, atau dibungkus atau di kaleng obat nyamuk, biasanya ada logo ini, karena obat nyamuk itu sifatnya berbahaya. Nah kemudian kalau kita sudah dikasih tanda-tanda kayak begini, berarti nanti kita harus paham bahwa zat yang ada di dalam kemasan itu boleh kita pegang langsung atau tidak, berbahaya atau tidak, itu berdasarkan simbol-simbol ini kita tahu. Selain masih ada simbol lagi, ada yang korosif, asam misalnya, basa itu sifatnya adalah korosif. Ada juga yang bersifat membahayakan lingkungan. Ini yang sering kita gunakan nggak sadar itu ya, kayak deterjen atau apa itu masuk di situ. Dia bisa membersihkan pakaian, tapi kadang berbahaya bagi lingkungan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Sebelum tak lanjut lagi. Terlalu simpel ya. Kita lanjutkan lagi kalau nggak ada pertanyaan. Yaitu di bagian yang ketiga, yaitu bagaimana cara penanganan apabila terjadi kecelakaan di laboratorium. Kecelakaannya itu bisa kecelakaan skala besar atau kecelakaan yang kecil, dan nanti anak-anak harus bisa menanganinya. Terus, bagaimana cara menangani limbah dari hasil percobaan juga harus tahu. Karena nanti cara penanganannya itu tergantung sifat dari bahan kimia yang kita gunakan. Jenis bahan kimia itu ada ini. Misalnya, ini adalah bahan-bahan yang tidak begitu berbahaya, tidak beracun, tidak radioaktif. Misalnya apa? Cuka. Jadi kalau cuka, habis praktikum, itu kita boleh buangnya secara langsung di wastafel. Karena sifat asamnya itu lemah, sifat korosinya juga rendah. Tapi berbeda kalau menggunakan asam sulfat atau natrium hidroksida yang bersifat basa, atau yang dikenal dengan poin B dan C ini. Ada zat basa, ada zat asam. Sebelum ini dibuang ke wastafel yang ada di lab, itu perlu perlakuan khusus dulu. Kalau sifatnya bersifat basa, zatnya bersifat basa, sebelum dibuang harus dinetralkan. Basa itu lawannya asam. Jadi kalau sampean punya zat basa, mau dibuang, tapi ditambah dulu dengan asam. Atau sebaliknya, kalau zatnya yang mau dibuang adalah asam, boleh ditambah dulu zat yang bersifat basa. Apa tujuannya? Asam dan basa itu korosif. Korosif itu artinya merusak. Kalau pipanya yang terbuat dari besi, kena asam dan basa terus-menerus, itu nanti bisa korosi, bisa rusak. Kalau pipanya ditanam di dalam tembok, terus penanganannya kan juga ribet. Nanti kalau nggak segera ditangani bisa bocor, temboknya bisa rusak. Apalagi yang ini, yang mengandung merkuri atau raksa. Merkuri atau raksa itu biasanya digunakan di dalam termometer. Jadi kalau anak-anak pas praktikum tidak sengaja memecahkan termometer dan merkurinya, untuk membersihkannya minta tolong gurunya ya, usah ditangani sendiri. Kalau merkuri itu, kenapa? Merkuri itu mudah masuk ke dalam tubuh lewat pori-pori kulit. Jadi jangan disentuh secara langsung karo merkuri itu. Karena kalau sudah masuk ke pori-pori, dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Tidak bisa diambil. Dan nanti bisa memicu timbulnya kanker kulit yang sangat luar biasa. Jadi minimalkan kalau ada pecah termometer yang isinya merkuri, ditangani oleh guru, jangan anak-anak. Nah, misalnya ada kecelakaan lagi, kecelakaan kecil misalnya, ada asam tumpah. Bagaimana cara menanganinya? Nanti ada ilmunya, gitu ya. Karena pengalaman saya pribadi, itu dulu waktu masih kuliah, pernah ngalami 2 kali kecelakaan. Dan lumayan fatal kecelakaannya, waktu di lab itu. Yang pertama, saya pas praktikum menggunakan asam sulfat pekat. Asam sulfat pekat itu konsentrasinya 98%. Kalau kena tangan,
itu bisa luka bakar yang serius. Lah waktu itu, waktu praktikum, memerlukan 5 mili asam sulfat pekatnya. Terus diambil dari lemari asam, karena nggak boleh ditaruh sembarangan asam sulfat pekat itu. Waktu saya ambil menggunakan tabung reaksi seperti saya kesenggol, kesandung, nggak tahu kesandung apa waktu itu ya. Tiba-tiba tabung reaksi itu jatuh, pecah, terus sebagian cairan itu mengenai sepatu. Sepatu saya itu langsung bolong, karena menggunakan asam sulfat yang kadarnya sangat tinggi. Itu kecelakaan. Kecelakaan yang kedua, saat praktikum mengenai kimia anorganik, yaitu mengenal unsur organik. Unsur yang tidak boleh ketemu dengan air, misalnya natrium, kalium. Nah, waktu itu dosennya sudah pesan, jangan sampai logam ini bersentuhan dengan air atau kena uap air. Nah, itu bisa menimbulkan luka bakar yang serius. Logam-logam ini, cara nyimpannya itu di dalam minyak tanah. Waktu itu kami ambil di dalam minyak tanah. Untuk dibawa ke meja praktikum, harus dibungkus menggunakan tisu. Lah, tisu itu ternyata nyerap keringat yang ada di tangan saya. Akhirnya apa? Keringat itu kontak dengan logam dan menimbulkan luka bakar. Jadi langsung terbakar di tangan itu, tanpa ada pemicu yang lain. Hanya logam ketemu dengan keringat. Karena kaget, terus api itu saya kibaskan mengenai baju jas lab saya. Jas lab saya itu sampai gosong, sampai sekarang bekasnya masih ada. Labnya di sekolah. Itu sebagai saksi kalau saya pernah kecelakaan kerja di lab gitu. Nah, jadi anak-anak nanti tolong hati-hati kalau pas kerja di lab, apalagi menggunakan bahan-bahan yang bersifat korosif, yang bersifat asam maupun basa kuat. Asalkan anak-anak ikuti panduan dari Bapak Ibu Guru, insya Allah selamat. Kalau pas megang bahan kimia, usahakan tidak guyon sama teman-teman. Ya, khawatirnya kalau kena wajah, area wajah itu sangat berbahaya. Bisa serius. Ini terkait dengan penanganan limbah di lab. Nah, di lab itu kadang juga terjadi ini, Mbak Mas ya, kebakaran kecil. Kita nyampur zat kimia, tiba-tiba menghasilkan api. Dan nanti jangan gugup, kita harus tetap tenang. Kalau gugup, nanti apinya malah makin besar. Karena di lab sudah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, jadi kita nggak usah grogi. Di situ sudah siap, tinggal langsung dipadamkan aja. Bagian yang terakhir adalah ini, yaitu tata tertib atau hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam laboratorium. Nah, nanti tugasnya anak-anak adalah mencari poster yang sudah ada di internet tentang tata tertib khusus di lab kimia. Itu ada. Jadi sampean ambil posternya, ditempel di lembar tugas. Cuma gitu aja. Berat tugasnya hari ini. Apa yang harus diperhatikan paling utama di bagian ini adalah poin G. Apa di situ? Dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Ini saya larang keras ini kalau di lab. Kenapa? Karena di lab kita itu ada berbagai macam zat kimia. Ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Ada yang sifatnya beracun, ada yang tidak beracun. Ada yang mudah menguap, ada juga yang tidak mudah menguap. Nah, misalnya, pas anak-anak makan di situ, tiba-tiba ada angin berembus dari tempat penyimpanan bahan kimia. Dan pas yang ikut adalah bahan yang beracun, nempel di makanan. Apa yang terjadi nanti? Nah, itu ya. Makanya minta tolong dengan kalau di lab itu tidak makan dan tidak minum. Kalau misalnya terlanjur, nanti setelah makan atau minum, atau setelah bekerja dari lab, usahakan minum air putih sebanyak-banyaknya. Atau minum susu. Itu tujuannya untuk menetralkan racun yang terhirup, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ke dalam tubuh kita. Nah, selesai anak-anak untuk materinya. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, tak tutup pertemuannya.
Terus anak-anak akses Google Classroom, masih ada waktu 20 menit, selesai nanti hari ini juga. Simple kok. Gak ada pertanyaan? Beneran? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah cukup pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga kondisi agar kita selalu sehat, agar sama Allah dilindungi. Jangan lupa besok kita puasa Arafah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.